Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Pelajaran kita sekarang pembahasan faslun alladhi yadhuru minan najasat. Qala al-muallif rahimahullah, faslun alladhi yadhuru minan najasati thalathatu. Bab atau fasal benda-benda najis yang bisa menjadi suci. Jadi benda-benda yang sebelumnya najis atau zat yang sebelumnya najis bisa menjadi suci, yaitu ada 3. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Yang pertama adalah khamr, minuman keras. Dalam mazhab Imam Syafi'i, khamr atau minuman keras termasuk zat yang najis. Jadi khamr atau minuman keras dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk benda atau zat yang najis. Jadi khamr yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Jadi khamr najis. Tapi kalau khamr ini berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tidak dengan menaruhkan obat atau cairan tertentu. Jadi dia berubah menjadi cuka itu karena dirinya sendiri, dibiarkan lama, kemudian dia berubah menjadi cuka. Nah, kalau sudah berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka khamr ini sudah berubah, yang semula, yang asalnya najis, berubah menjadi sesuatu yang suci dan boleh dikonsumsi, boleh dimakan atau boleh diminum atau boleh digunakan untuk makan dan minum. Nah, tapi kalau khamr ini, minuman keras ini, dia berubah karena kita menaruh atau meletakkan sesuatu, entah itu berupa ragi, entah itu berupa cairan atau apapun, sehingga perubahan khamr ini bukan dengan sendirinya, tapi gara-gara ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam khamr tersebut. Maka khamr yang berubah menjadi cuka karena ada zat yang ditaruh, karena ada zat yang diletakkan di dalamnya, ini tetap menjadi najis. Tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan maupun diminum, atau digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain, karena dia masih najis. Alasannya kenapa? Khamr yang berada di bejana, yang ada dalam bejana, ketika kita menaruh atau memasukkan obat, entah berupa ragi atau yang lainnya, otomatis obat ini ikut menjadi najis karena bersentuhan dengan najis. Nah, begitu khamr ini berubah menjadi suci, misalkan khamr ini berubah menjadi cuka, benda atau obat yang kita masukkan ke dalam khamr ini tetap dalam kondisi najis karena dia bersentuhan dengan najis. Paham ini? Nah, jadi saya contohkan, misalkan ini bejana isinya khamr, kita masukkan ragi atau zat apapun untuk merubah khamr ini menjadi cuka. Begitu zat ini, benda ini kita masukkan ke dalam bejana yang berisi khamr atau minuman-minuman keras, nah, dengan bertemunya ini dengan khamr, berarti benda ini bersentuhan dengan najis dan dia menjadi
najis. Khamr yang berubah menjadi cuka, paham? Bersentuhan lagi dengan najis yang ada di obat ini, paham? Kalau ini yang berubah menjadi cuka kan apa? Khamr tersebut. Tapi benda yang bersentuhan dengan najis masih tetap najis. Maka cuka ini bersentuhan dengan najis dan semua menjadi najis. Paham kira-kira maksudnya? Nah, kalau dia berubah dengan sendirinya tanpa obat, tanpa zat tertentu, maka khamr ini menjadi suci, boleh dikonsumsi. Ya, bisa digunakan untuk apapun. Ya, cuka untuk masak dan sejenisnya. Nah, ini yang pertama. Jadi sesuatu yang awalnya najis yang berubah menjadi suci. Yang pertama apa? Khamr yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya khamr tersebut najis adalah firman Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlab rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, adalah najis, rijsun, termasuk amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah ia. Nah, paham poin yang pertama? Tapi kalau misalkan khamr ini tidak ada perubahan, tidak berubah-ubah, maka tetap haram karena dia najis. Berarti boleh tidak kita membawa khamr untuk, misalkan ada orang dia masih suka minum minuman keras, masih suka minuman keras, tapi dia rajin sholat. Ada tidak seperti itu? Ada. Bahkan ada orang rajin sholat tapi masih berzina. Dia rajin sholat tapi masih berzina. Lihat halaman 169. Larangan merekayasa perubahan. Jadi tidak diperbolehkan secara sengaja untuk mengubah khamr menjadi cuka dengan menambahkan zat atau agen tertentu, entah itu berupa ragi atau yang sejenisnya, untuk mempercepat proses perubahan. Ini tidak boleh. Karena walaupun kita meletakkan zat tertentu, khamr ini akan tetap menjadi najis karena tidak boleh. Paham? Tidak boleh. Adapun perubahan itu kalau berubah dengan sendirinya maka tidak masalah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Su'ila Rasulullah 'anil khamri tuttakhadhu khullan." Faqala la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamr yang dijadikan sebagai cuka. Ini berarti dia meletakkan sesuatu pada khamr tersebut sehingga berubah menjadi cuka. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh digunakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian bagaimana dengan wadah tersebut? Wadah yang berisi khamr lalu berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka menurut fuqaha Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, cuka yang menempel pada dinding bagian dalam wadah tersebut dihukumi suci. Jadi wadahnya juga suci. Adapun cuka yang memang asalnya bukan dari khamr. Jadi cuka ini asalnya bukan dari khamr, mungkin dibuat dari buah-buahan. Nah, jadi proses cuka ini bukan berasal dari khamr. Memang dibuat dari awal menjadi cuka, bukan khamr. Maka ini halal. Paham? Dia membuat cuka dari buah-buah tertentu sehingga menjadi cuka. Ini boleh karena bukan perubahan, peralihan dari khamr menjadi cuka. Maka ini boleh. Kemudian yang kedua, benda-benda najis yang bisa menjadi suci adalah wajildul maitati idza dubigha.
kulit bangkai setelah disamak. Kulit bangkai. Apa itu bangkai? Hewan yang sudah mati atau hewan yang mati tanpa sembelih yang syar'i. Nah, jadi misalkan kambing atau sapi belum sempat disembelih secara syar'i kemudian mati tanpa sebab. Ini namanya bangkai. Boleh dimanfaatkan kulitnya dengan disamak, dikuliti, kemudian dibersihkan daging-daging yang menempel pada kulit tersebut, kemudian diberikan obat-obat tertentu, mungkin dengan dibersihkan sehingga dia bersih. Nah, kulit ini boleh dimanfaatkan untuk mungkin sebagai pakaian atau sebagai tempat minum setelah kering atau tempat-tempat yang lainnya atau penggunaan yang lainnya. Nah, kalau tidak disamak dia najis, tidak boleh dimanfaatkan. Boleh tidak dimakan setelah disamak? Ya, boleh, karena penggunaannya bukan untuk dimakan. Penggunaannya untuk misalkan dijadikan alas. Kalau zaman dulu bisa dijadikan sebagai bahan pakaian atau alas atau tempat minum dan yang sejenisnya. Ini yang boleh adalah bangkai dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Adapun bangkai dari binatang yang tidak halal dimakan seperti babi, seperti anjing, ya, kalau dia mati boleh disamak? Tidak boleh. Tidak boleh dimanfaatkan dan tidak bisa disamak. Yang boleh disamak, yang dibersihkan kulitnya, itu adalah binatang yang halal dimakan tapi mati dan belum sempat disembelih dengan sembelih syar'i. Termasuk diantaranya misalkan kita menyembelih sesuatu tapi lupa membaca bismillah. Ini terhitung bangkai karena lupa membaca bismillah. Binatang yang kita sembelih dan lupa membaca bismillah ini terhitung sebagai bangkai. Maka kalau menyembelih jangan lupa membaca bismillah. Laki dan perempuan sah. Jadi bukan hanya laki-laki saja boleh menyembelih binatang. Kalau ada perempuan yang ingin menyembelih binatang, entah hewan, ayam atau apa, sah. Tidak harus laki-laki. Perhatikan, lihat bukunya. Pada asalnya bangkai dihukumi najis, termasuk kulitnya, semua, kecuali hewan yang disembelih sesuai syariat. Maka seluruh bagiannya suci kecuali darah yang mengalir. Jadi binatang yang disembelih secara syar'i semua halal kecuali kecuali darahnya. Maka tidak boleh mengkonsumsi darah. Sebagian di Indonesia ini mereka mengumpulkan darah hasil sembelihan, kemudian dibiarkan membeku. Setelah membeku kemudian dimasak dan itu dimakan jadi lauk seperti ati. Ini tidak boleh karena itu adalah najis. Darah itu bukan suci. Darah binatang yang mengalir darahnya itu tidak suci, najis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya memanfaatkan kulit bangkai yang sudah disamak, ayyuma ihabin dubira faqad tahura. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulit apa saja yang telah disamak maka ia menjadi suci. Tahu arti menyamak? Paham? Dikuliti. Jadi kulitnya dipisahkan dari tubuhnya. Kemudian dengan membersihkan daging-daging atau sesuatu yang menempel pada kulit tersebut. Sehingga yang masih itu adalah kulitnya. Kemudian diberikan obat tertentu supaya tidak bau dan seterusnya. Nah, itu yang boleh dimanfaatkan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bangkai kambing milik Maimunah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah pernah melihat bangkai kambing milik Maimunah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Halla akhadtum ihabaha?" Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, memanfaatkan kulitnya? Fadabaqtumuhu fantafa'tum bihi. Lalu kalian menyamaknya, mengulitinya, kemudian
memanfaatkannya. Apa arti menyamak? Nah, lihat, perhatikan halaman 170. Makna sama adalah proses yang menghilangkan kotoran dan lendir daging pada kulit bangkai atau hewan tersebut dengan menggunakan bahan penyamak, yaitu ada zat-zat tertentu hingga kulit menjadi awet dan kering. Kemudian yang kedua yang menjadi suci adalah kulitnya. Adapun bulu atau rambut yang melekat tidak disucikan oleh proses samak menurut pendapat yang mu'tamad, walaupun ada pendapat yang mengatakan sudah rambutnya juga suci, tapi menurut pendapat yang kuat rambutnya, bulunya itu juga harus dihilangkan karena tidak suci. Kemudian bagian selain kulit seperti tulang, tanduknya, kukunya, dan giginya tidak menjadi suci dengan proses samak. Kemudian yang keempat, setelah disucikan, kulit tersebut boleh dimanfaatkan, termasuk apabila terkena basah, dan boleh digunakan untuk sholat, selama tidak terdapat bagian najis lain yang menempel, seperti bulu yang masih basah atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, benda-benda yang najis yang bisa menjadi suci adalah wa ma sara hayawanan. Najis yang berubah menjadi hewan hidup. Jadi najis yang berubah menjadi hewan yang hidup. Perhatikan, seperti bangkai. Jadi bangkai yang sudah lama membusuk, kemudian lama-kelamaan ada belatung, ada cacing. Nah, belatung atau cacing yang berasal dari bangkai yang membusuk, maka ini menjadi suci. Suci bukan berarti ya boleh dimakan. Paham? Tidak semua sesuatu yang suci boleh dimakan. Ini suci enggak? Suci enggak? Boleh dimakan enggak? Tidak semua yang suci boleh dimakan. Kemudian air liur suci enggak? Suci. Paham? Nah, jadi belatung yang lahir atau berasal dari bangkai binatang ini menjadi suci. Nah, jadi tidak najis lagi ulat atau belatung dan yang sejenis. Nah, catatan tambahan, jika bangkai hewan kecil tersebut bercampur dengan makanan atau minuman seperti belatung bercampur dengan minuman atau makanan, maka tidak otomatis menajiskan, karena tidak najis, dia suci, tetapi bisa membuatnya berubah rasa atau warna atau bau. Nah, bila terjadi perubahan yang nyata, maka makanan minuman itu makruh atau bahkan haram untuk dikonsumsi kalau membahayakan kesehatan. Tapi dia tidak najis. Paham? Misalkan tiba-tiba ada ulet yang jatuh pada minuman kita. Nah, minuman ini tidak najis, tapi tidak layak untuk diminum. Kenapa? Karena memudaratkan. Karena pada ulat tersebut mungkin ada bakteri-bakteri, penyakit-penyakit, maka tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diminum, karena membahayakan kesehatan. Bukan karena dia najis. Saya ulangi, diharamkan atau tidak dibolehkan bukan karena najis. Kenapa? Karena ada mungkin bakteri yang ada pada belatung atau ulat tersebut. Ini pembahasan atau penjelasan terkait dengan benda-benda najis yang bisa menjadi suci. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.